Baik. Oke, masih bersama saya, Cak Dul. Sekarang kita lagi diskusi-diskusi yang hangat di Kota Medan. Nah, kebetulan telah datang pakar ahli ahli hukum pidana di keluarganya. Bisa ya. Nah, di sini ini teman saya nih, di sebelah saya ini, dia ini alumni Fakultas Hukum USU. Jadi dia ini ahli dalam mengerjakan tugas akhir mahasiswa. Itu bisa dibahas. Nah, beberapa minggu yang lalu kan terciduk kan seorang artis, ya kita sebut aja namanya Haha, ya kan, jangan sebut nama. Kan nggak boleh ada Haha, ya ada. Oke, di Medan sekarang nggak boleh bilang Haha buat WA. Oh iya, nggak boleh ya. Haha, iya mak, open BO katanya. Open BO ya, seujon orangnya. Seujon. Ya, asal kata hahaha. Open BO katanya. Bisa pula. Nah, jadi kita mau bahas persoalan Haha ini di mata hukum. Nah, karena dia anak Fakultas Hukum, juga ngerjai tugas akhir mahasiswa hukum. Nah, nanti kalau mau nanya-nanya atau minta kerjai, ini ada nomor dia di bawah. Berapa? 4 juta. Nanti lah, hubungi dulu. Kok cocok jadi ya? Jadi. Nah, ini teman saya namanya Ray. Kalau lengkapnya tanya dia lah. Cuma ya, nama saya Ray Baktian Rangkuti. Terus apalah, kau tinggal di mana? Oh, nggak saya. Nanti datangi orang lain. Datangi Haha pula nih. Belum ada duit kita soalnya. 20 jutanya. Iya, nanti lah jual kereta dulu ya. Itu pun nambah pas pulang. Oke. Nah, kita kenal Haha ini kan dia artis Instagram. FTV juga, ya kan. Terus kalau di berita itu, kalau kulihat itu dia istilahnya datang ke Medan, kemudian pas keciduknya itu kan dia apa? Tanpa busana kan. Nah, kemudian ada kondom di situ kan. Nah, pertanyaannya ngapain ya telanjang bawa kondom? Ya itu. Jadi banyak pemberitaan ya bahwasanya sampai hari ini tidak ada pelabelan status tersangka baik kepada si Hahanya maupun kepada si yang si A yang menyewakan itu. Si A. Karena penamaku ya. Abdul ya. Bukan. Ya tapi yang dikenakan status tersangka itu mucikarinya sama supir yang mengantarkan Haha dari bandara ke hotel, kan gitu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang konteks hukum pidana, ini kan masuk ke dalam delik perdagangan orang. Di dalam human trafficking. Ya. Ada undang-undang tersendiri, kemudian juga ada dibahas di KUHP secara umum. Tapi kalau kita bahas delik kesusilaan di dalam KUHP, sebenarnya nggak ada pembuktiannya, ini sulit. Sulit pembuktiannya karena 284 KUHP tentang perzinahan itu pembuktiannya sulit. Dia terciduk orang lagi berdua-duaan, nggak pakai apa-apa, tetap belum bisa kita pastikan bahwasanya dia telah melakukan perzinahan. Karena yang dikatakan perzinahan menurut KUHP itu adalah ketika terjadi hubungan badan. Jadi kalau dia terciduk, dia sedang tidur, satu lagi dia sedang berdiri, tapi tidak pakai apa-apa, belum tentu dia dikatakan berzina. Kok nempel ya? Ya itu baru. Kecuali kalau dia ditemukan dalam keadaan menempel, dalam keadaan lagi sedang berhubungan badan, lalu dapat dikatakan perzinahan. Tapi kalau enggak, ya nggak bisa dibuktikan gitu. Dan delik perzinahan ini pun di dalam KUHP ini dia delik aduan. Dia kalau diadukan oleh salah satu orang, baru dia dapat diproses hukum. Misalnya si laki-laki yang mengadukan istrinya, si perempuan mengadukan suaminya. Nah makanya delik perzinahan ini nggak berlaku untuk yang belum menikah. Jadi yang sudah menikah. Selamat ya. Selamat. Jadi yang belum menikah itu nggak bisa dikenakan pasal perzinahan. Oh nggak bisa. Karena sama-sama mau kan, sama-sama nggak ada unsur paksaan. Nah kalau ada kalau dia ada masuk unsur paksaan, dia jadi 285 pemerkosaan.
Jadi yang membedakan antara perzinahan dengan pemerkosaan hanyalah unsur paksaan. Jadi unsur perzinahan ini pun nggak berlaku untuk yang belum menikah. Tapi kalau dia belum menikah tapi ada unsur paksaan, baru dia masuk pemerkosaan. Ya kan ditengok juga Apanya? maksanya kayak mana. Nah itu pembuktiannya itu nanti di Nah. persidangan. Ya kan? Cuma ketika kalau memang dia delik perzinahan, sama lagi gini misalnya, ada yang terciduk menggerebekkan hotel misalnya, belum bisa menunjukkan surat nikah. Kayak kau kemarin lah. Enggak. Nah, kita kan diam-diam pandai-pandai lah. Pandai-pandai. Iya. Jadi yang kelas ya, Di kok kelas dia nggak bisa dia kan. Nggak bisa. Polisi pun masuk dalam ya, Iya, pakai. yang jaga, polisi Oh, jaga. yang jaga. Jadi kalau di di penggerebekan itu kan tidak pernah ada dijatuhkan sanksi pidana kepada orang yang terciduk, nggak pernah. Karena yang biasanya yang kalau di Medan ya, yang melakukan penggerebekan itu Satpol PP, ya kan, Satpol PP. Kenapa Ya. Satpol PP? Karena yang ditegakkan itu bukan peraturan perundang-undangannya, bukan hukum pidana, tapi perda. Jadi di Medan itu ada Perwalkot, peraturan daerah yang mengatur tentang larangan untuk ya seperti itu gitu, hal-hal seperti itu gitu. Jadi itu kalau nggak salah perda tahun 2002 atau 2003 awal 2000-an itu, saya juga lupa. Tapi Kayak ikut nyusun ke situ ya? Hah? Kayak ikut Nggak ikut nyusun lah, Masih kuliah? masih kecil lah, Oh, masih 2002. kecil. Oh, iya. Jadi itulah, jadi nggak bisa dia dikenakan sanksi pidana karena orang yang terciduk itu dibawa ke kantor polisi atau dibawa ke kantor Satpol PP, cuma dikenakan aja sanksi sosial. Ya, misalnya kayak dipanggil orang tuanya, disuruh datang orang tuanya, suruh jemput, ya kan? Atau disuruh apalah gitu. Tapi tidak pernah dikenakan sanksi pidana. Nah, sama seperti kasus HH ini, kenapa si HH dan si pembelinya itu si Abdul tadi ini, Gile si bukan. Abdul si A tadi ini nggak bisa dijadikan tersangka karena sampai hari ini baik di hukum pidana maupun di undang-undang human trafficking tidak ada delik yang mengatur tentang yang untuk menjerat orang yang menjajakan dirinya dan orang yang membeli. Undang-undang pidana yang berkaitan dengan human trafficking hanya mengatur penjeratan terhadap mucikari, terhadap orang yang menjualnya gitu. Nah pertanyaannya, kenapa si supirnya si J apa si R itu? Si J itu kena juga karena dia dianggap turut serta dalam melakukan si R bukan J, R. Ya pokoknya antara J dan R itulah. Iya. Ya kan, entah si J lah, si R lah dia bilang. Si R itu dia turut serta, kenapa? Karena dia ketika mengantar HH dari bandara ke hotel, dia ini orangnya si mucikari. Orangnya. Nah, jadi dia dianggap sebagai orang yang turut serta untuk mempermudah terjadinya proses penjualan manusia tadi. Jadi maka dia dikenakan sebagai tersangka karena dalam KUHP itu mungkin bisa dibaca nanti di pasal 55 ada tentang penyertaan. Jadi pelaku yang membantu turut serta dianggap sebagai pelaku utama. Dia tahu itu rupanya mau week orang itu kan enggak? Ya kalau udah koordinasi sama mucikari kan berarti udah tahu arahnya Iya, kemana. tapi di berita sih dia dapat duit 4 juta. Ya, bisa jadi. Nah, cuman kan kita nggak tahu tuh hasil dari penyidikannya kan itu. Nah, makanya apakah itu. dia langsung dikasih aja atau ini dari si R misalkan duit nanti pulang jemput lagi kan gitu. Iya, makanya tuh kenapa dibuat jadi status tersangka? Sebenarnya ini kita hari ini terlalu takut dengan status tersangka ini. Padahal jelas namanya tersangka, baru yang disangka. Yang namanya disangka siapa aja bisa. Iyalah. Kan gitu. Yang penting dia secara sosial maupun secara dugaan awal dia memenuhi unsur pidana sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Wajar dia ditetapkan sebagai tersangka. Nanti kan ada proses peradilan, ada proses jalannya persidangan, bisa nanti putusan dia lepas dari tuntutan atau putusan bebas. Tergantung bagaimana pertimbangan hakim, fakta persidangan, dan ada nggak niat dia untuk melakukan itu gitu. Atau dia hanya sekedar ya aku cuma membantu kok, aku dikasih 4 juta, siapa yang nggak mau? Iya. Cuma ngantar dari bandara ke hotelnya dikasih 4 juta kan gitu. Katanya uang tips lah atau apa kan. Yang penting nanti udah siap jemput misalnya. Makanya ya itu tadi tidak ada yang bisa menjerat si HH maupun si A-nya ini gitu. Karena undang-undang Indonesia tidak mengatur untuk menjerat kedua orang ini. Kalau mau kita memaksakan untuk jerat nggak bisa, karena Indonesia hari ini menganut asas legalitas namanya. Jadi asas legalitas itu suatu perbuatan itu nggak bisa dihukum kalau nggak ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi kalau kita tangkap mereka ini, kita tetapkan sebagai tersangka,
kita bawa mereka ke pengadilan, ya pengadilan juga nggak akan bisa mau menerima perkara ini karena nggak ada peraturan yang mengatur itu gitu. Jadi maka status mereka semua sebagai saksi. Jadi setiap orang berzina itu paling tidak ya dikawinkan lah ya kan? Ya, tapi hari ini kan sudah mulai maju pikiran orang. Nggak sekedar untuk ya terlalu gampang kalau misalnya nggak direstui udah jinai aja biar kawin kan gitu. Kan jadi seakan-akan mudah gitu. Ya mungkin pikiran-pikiran orang sekarang mungkin lebih maju. Bisa lah untuk karena dia muncul lagi ini undang-undang PKS penghapusan kekerasan seksual. Ya mungkin di situ nanti bisalah muncul hal-hal yang berkaitan dengan hal itu yang mempermudah atau menutup celah bagi orang-orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu. Oh, ditutup dengan PKS, cuman undang-undang PKS sekarang lagi delay kan? Nah itu dia, jadi kita pusing juga jadinya kalau dengan dihadirkan undang-undang PKS ini yang tadinya bisa menutup atau setidaknya meredam celah untuk melakukan hal-hal seperti itu malah ditunda pembahasannya gitu. Ya namanya make juga. Iya, itu kita nggak tahu lah ya, itu kita nggak tahu. Ya. Karena kan alasannya katanya sulit dibahas. Sulit dibahas ya. Dibahas. Karena makanya dihapuskan dari prolegnas 2020. Ya sebenarnya kalau kita mau melihat kajian undang-undang PKS ini juga hal yang urgent sebenarnya. Karena hari ini banyak orang yang menyalahkan korban atas perbuatan tindak pidana seksual itu. Ya kan? Dibilang karena pakai bajunya itu terlalu seksi sehingga dia dikenakan sexual harassment. Ya padahal kalau kita mau melihat datanya lebih banyak orang yang menggunakan baju sopan yang dikenakan sexual harassment daripada orang yang pakai baju seksi gitu. Itu dia. Ya kalau masalah nggak boleh pakai baju ini karena dilarang agama, ya itu balik ke agama masing-masing. Ya mungkin kalau kita Islam ya mungkin melarang. Kalau memang dia tidak menggunakan baju seperti sebagaimana yang disyariatkan Islam, ya itu urusan dia dengan Tuhan kan gitu. Nah tapi kalau yang orang-orang yang dalam agamanya juga tidak mengatur hal itu ya terserah mereka gitu. Karena sebenarnya tingkat hasrat untuk melakukan kejahatan seksual itu ya karena bawaan diri. Ya hasrat lah hasratnya kan. Gitu. Ya ujung gitu kan. Ya, sebenarnya gini, kayak kata Bang Napi. Apa katanya Bang Napi? Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat tapi karena ada kesempatan. Ya ada kesempatan kok memang dalam dirinya itu tinggal ada niat, sama aja kan, nggak akan terjadi juga. Iya. Gitu. Jadi ya cuma memang lebih bagusnya saling menjaga, ya kan? Ya, laki-laki juga menjaga dirinya, perempuan juga menjaga dirinya, jadi semua aman, nggak ada yang disalahkan gitu. Berarti dari kacamata hukum, HH ini sebenarnya sulit untuk dibuktikan. Sulit terbuktikan, kalaupun terbukti tidak ada hukuman yang bisa menjeratnya. Iya. Kecuali sosial ya, sanksi sosial. Iya, paling itulah kan. Kemudian kan alasannya kan karena syuting foto. Syuting, ya itu kan alasannya kan yang transfer 20 juta itu DP pemotretan katanya. Iya. Malu gak foto dia aja sampai 20 DP ya. Gila. Tapi untuk apa ada kondom ya kan? Itu yang kita nggak tahu. Atau mungkin pemotretan iklan kondom. Endorse mungkin ya kan. Kita nggak tahu. Apa husnuson nanti? Husnuson. Iyalah. Pakai yang gitu. Gitu. Dia jadi modelnya kan. Iya. Cara makanya begini. Gitu. Jadi mau nggak kok? Apanya? Haha. Nggak mau. Nanti jadi keluaran. Siap ini aja. Ini. Oke. Tadi kan dari sisi hukum. Kalau sosial paling dia di keluarganya lah palingnya kan. Di keluarga. Tapi keluarganya pun juga udah menyemangati juga kan. Artinya keluarganya tuh enggak, kalau kayak kasus VA yang lalu dulu yang 80 juta itu. Oh ya. Itu kan keluarganya ngebully dia ibaratnya. Ayahnya ngejudge lah ya. Nah, ayahnya juga menganggap dia bukan anaknya segala macam. Tapi HH ini bedanya di situ. Secara sosial, secara psikologis juga keluarganya mendukung agar dia tetap bangkit gitu. Bagus ya, berarti bisa juga keluarga. Nggak tahu juga lah kita itu ya. Tapi memang kalau kita bahas perzinahan ini, delik kesusilaan, tindak pidana kesusilaan pada umumnya itu luas sekali sebenarnya. Karena satu hal yang sulit lagi dibedakan itu antara perkosaan dengan pencabulan. Oh beda lagi?
beda. Jadi ada beberapa poin yang membedakan antara perkosaan dan pencabulan. Misalnya nih abang nih, Kan tergantung umur kan? bisa tergantung umur. Ah. Nah, ada yang mengatakan pencabulan itu terhadap di bawah umur. Tidak ada istilah pemerkosaan terhadap di bawah umur. Ya. Walaupun dia sudah dilakukan hubungan badan. Tapi ada juga yang bilang pemerkosaan itu hanyalah apa yang dikategorikan dalam pasal 285 KUHP. Pasal 285 itu barang siapa dengan sengaja memaksa seseorang perempuan untuk bersetubuh, maka dia dikenakan pemerkosaan. Jadi kalau perempuan yang memperkosa laki-laki, dia pencabulan, bukan pemerkosaan. Karena yang pemerkosaan dalam pasal 285 KUHP itu hanya laki-laki terhadap perempuan dan ada unsur paksaan. Cukup perempuan? Kalau perempuan ke laki-laki dia pencabulan namanya. Tapi kayaknya kalau di Amerika sering itu, di barat itu sering itu ada perempuan yang memperkosa laki-laki. Laki-laki. Tapi laki-laki lebih muda biasanya. Yalah, yang remaja, depan hmm. perempuan yang tua ya. Tua itu. Contohnya lagi misalnya pernah dulu ada di Patumba itu. Dia seorang anak SMP perempuan meninggal ditabrak truk. Dikubur, besok paginya rupanya orang tuanya nengok kuburan udah terbongkar. Si mayat perempuan udah di luar, telanjang, kain kafannya terbuka, ada bekas sperma di kemaluannya. Wih, ternyata dia diperkosa. Udah mati. Mayatnya diperkosa. Dan itu sampai sekarang juga penegak hukum bingung mau memberikan pasal apa kepada si pelaku. Tahu pelakunya. Tahu dapat karena entah mungkin bodohnya si pelaku meninggalkan celana dalamnya di situ. Spermanya kan bisa jadi DNA. Bisa dicek DNA-nya dan spermanya. Dapat pelakunya, tapi bingung mau menjatuhkan hukuman apa kepada si pelaku. Karena objek yang diperkosa ini bukan lagi manusia. Mayat. Iya, karena konteks hukum pidana itu ya manusia gitu loh. Dan sebenarnya yang diperkosanya ini, objeknya ini mayat, bukan manusia lagi. Kalau kita kenakan ke pasal 285, itu nggak kena unsurnya. Kenapa pasal 285 ada unsur paksaan? Sementara ini apa yang mau dipaksa? Nggak ada paksaan. Ke 286 pun, 286 itu pemerkosaan terhadap orang yang tidak berdaya. Tidak berdaya itu bisa disebabkan karena dikasih racun, racun, obat tidur, atau mungkin kayak abang dulu lah, kasih instu, air putih kasih instu, mana? Kan? Nggak ada. Kasih instu sampai dia pingsan. Nah itu 286. Gimana? Gila. Bisa. Atau dia mungkin memang bawaannya tuh memang tidak berdaya, mungkin karena lagi sakit, lumpuh, atau cacat, atau memang dia dalam keadaan Down syndrome atau sebagainya. Itu ke 286. Tapi ini kan ini udah mayat. Jadi apa yang bukan istilah nggak berdaya ya kan? Memang tak berdaya. Ya memang udah nggak ada lagi. Dia dikatakan orang juga bukan. Ketika manusia sudah putus nyawanya, tidak ada lagi hukum. Dia bukan lagi cakap hukum, bukan lagi dapat dikatakan cakap hukum, bukan lagi dikatakan subjek hukum. Jadi apa ini nih? Kalau kita katakan barang, hina kali. Kita katakan manusia, bukan manusia, kan gitu. Sebenarnya kalau ada yang mengatakan bahwasanya ini bisa dikenakan pengerusakan. Pertama dia mengerusak kuburan, kemudian membongkar mayat, itu dia. Nah ada memang pasal di KUHP itu yang menjerat hukum pelaku pembongkaran makam. Ya oke lah bisa dikenakan itu, tapi pemerkosaan terhadap mayatnya kan kita nggak ada aturan yang mengatur itu gitu. Dan ternyata usut si pelakunya ini itu mau dapatkan ilmu hitam. Oh itu kayak guna es gitu lah. Karena makanya dia memperkosa mayat perawan. Kan anak SMP. Astaga. Kan anak SMP masuk dia pulang sekolah ditabrak truk meninggal. Hancurnya kita nggak tahu, entah mungkin ya nggak tahu lah, pokoknya dia masih berbentuk, masih maksudnya tubuhnya masih utuh gitu. Tapi kalau langsung meninggal di tempat itu dia. Tapi kan meninggalnya masih SMP ya, ditangkapnya masih perawan ya kan. Dia diperkosa mayat perawan, tujuannya kan ilmu hitam. Berarti kan kalau kita tarik lagi lebih jauh, artinya revisi undang-undang KUHP ini penting. Nah itu dia, penting. KUHP ini sangat penting untuk direvisi. Karena pembahasan KUHP ini sudah sejak lama, sejak tahun 55 itu sudah dibahas. Semua profesor guru besar hukum pidana itu sudah mulai membahas itu gitu. Nah kemudian muncul tahun lalu tuh yang aksi besar untuk menentang ditolak penolakan terhadap revisi KUHP. Sebenarnya gini, kita harus pastikan dulu
sudah membaca atau belum isi undang-undangnya itu. Jangan perkara media sudah menyatakan, media sudah membuat kesimpulan ada 10 pasal bermasalah dalam KUHP, kemudian ujung-ujung kita nolak KUHP-nya gitu. KUHP yang baru itu terdiri atas kurang lebih 600 pasal. Hanya 10 pasal yang bermasalah, masa ditolak? Gara-gara 10 pasal Gara-gara ya. 10 pasal, ya tinggal dikaji ulang kan gitu. Tapi nggak bisa kita pungkiri KUHP ini memang harus diubah. Karena KUHP terakhir yang kita pakai ini peninggalan Belanda. Masih berlaku di situ hukuman mati, sementara Belanda sendiri nggak pakai lagi hukuman mati. Karena ada human right kan. Iya. Terus kan kayak tadi kan masalah menggauli mayat kan nggak ada. Nah hari ini kan ada persoalan di masyarakat. Kan hukum itu kan mengikuti perkembangan masyarakat kan. Kayak sekarang lagi ITE kan, ITE. ITE udah ada. Terus ujaran kebencian macam banyak. Nah tapi kan misalnya yang mayat itu aja nggak bisa, atau perzinahan aja nggak terupgrade kan, jadi mudah orang untuk melakukan perzinahan. Iya, kumpul-kumpul juga belum ada kan pengaturannya. Jadi kan banyak sebenarnya yang hari ini di kehidupan masyarakat tapi tidak tercover oleh hukum. Iya, gitu. benar. Karena itu prosesnya tadi, pertama prosesnya panjang, kemudian banyak masyarakat yang mencoba untuk menolak, kepentingan politis sebenarnya. Karena kalau mau kita lihat kayak masalah human trafficking tadi, undang-undang ITE itu kan timbul karena adanya perkembangan teknologi. Ada yang namanya Dasein itu adalah aturan yang berlaku hari ini. Tapi kita juga harus bisa memperhatikan Dasolen itu adalah aturan yang harusnya berlaku dengan melihat hukum sebagai sebuah gejala sosial, seperti kata Sujono Sukamto. Jadi ketika kita melihat hukum sebagai sebuah gejala sosial, maka proses penegakan hukum itu harus didasarkan pada apa yang terjadi di masyarakat. Itu dia. Nah, kenapa perlu dilakukan renovasi kan jadi revisi terhadap KUHP, yaitu karena ada perkembangan masyarakat di sana. Sejak KUHP itu disahkan pada tahun 46 sebagai undang-undang nasional, 46 hingga tahun 2020, berapa puluh tahun sudah. Selama rentan waktu 46 sampai 2020 sudah berapa perkembangan masyarakat yang terjadi? Dari segala aspek kehidupan, sosial, budaya, ekonomi, hukum, politik, semua sudah sangat berubah. Kalau kita tetap pakai yang lama, tentu nggak efektif. Tujuan hukum yang tadinya merujuk kepada keadilan, maka tidak akan pernah terjadi. Gitu. Kayaknya cukup dikaji dulu apa pasal-pasal yang mungkin menimbulkan problematika, pasal-pasal yang mungkin memberikan efek yang katanya itu pasal karet, ya kan? Kaji aja itu. Kemudian ya tetap harus disahkan revisi KUHP itu. Oke, berarti kesimpulan dari obrolan kita ini kan pemerintah tuh perlu untuk melakukan revisi undang-undang karena kehidupan sosial masyarakat ini terus bergulir, terus berubah. Dan hal-hal baru yang ada di KUHP hari ini tidak mengcover itu, kan itu. Jadi itulah yang menjadi titik berat dari pembicaraan kita hari ini gitu. Mungkin pesannya kepada siapa sebenarnya yang jualnya, yang perempuannya atau yang makainya gitu. Kepada semua pihak yang terlibat lah. Pihak terlibat lah ya. Terlibat. Nah, jadi tetap semangat. Semangat. Jaga kesehatan, cuci tangan, salam olahraga. Gila. Jadi titik beratnya itu tadi. Jadi kayaknya selesai lah bahas HH ini ya. Ya intinya kan dari HH itu tarikannya adalah bahwasanya perlu ada peremajaan terhadap aturan hukum. Itu deh. Jadi itu pesannya dari pakar pidana hukum di keluarganya. Keluarganya. Oke, thank you Ari. Terima kasih. Udah ngasih sedikit pencerahan lah kan mengenai kasus HH ini kan. Semoga jangan lagi dipakai lah HH itu kan. Yang lain aja. Yang lain-lainnya. Jangan juga lah. Ya. Karena agama sudah mengatur tidak boleh ada perzinahan.
kalau ketangkap ya sial kali Iya. tadi ya kan. Kalau Kalaupun mau usahakan jangan tertangkap lah. jangan tertangkap. Sarannya hotel yang mahal. Iya. Hotel yang mahal. Hotel yang mahal. Mahal itu tangkap kan? Apa? Kan kecil mahal kan? Iya. Itu mahal. Hotel karena memang udah diintip. Udah diintip ya. Ada yang bocorin. Ada yang bocorin mungkin. Apa intel rawa-rawa ya? Itu rawa-rawa. Makin banyak ini. Oke ya, makin nggak beres ini. Oke ya, sampai di sini, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.